Halo semuanya, semangat pagi. Pada kesempatan ini, kita akan belajar tentang bilangan bulat dan pecahan, khususnya untuk operasi hitung, bilangan bulat, dan sifat-sifatnya. Yang kita akan bahas pada kesempatan ini adalah penjumlahan bilangan bulat serta sifatnya, kemudian pengurangan bilangan bulat serta sifatnya, perkalian bilangan bulat serta sifatnya, pembagian bilangan bulat serta sifatnya, dan operasi hitung campuran. Yang pertama, penjumlahan bilangan bulat. Kita perhatikan aturan penjumlahan bilangan bulat, yaitu untuk sembarang bilangan bulat A dan B berlaku. Yang pertama, negatif A ditambah B sama dengan negatif dalam kurung A kurang B, jika A lebih dari B. Yang kedua, negatif A ditambah B sama dengan B kurang A, jika B lebih dari A. Dan yang ketiga, negatif A ditambah negatif B sama dengan negatif dalam kurung A ditambah B, karena kedua-duanya merupakan bilangan negatif. Ya, jadi negatif dalam kurung A ditambah B. Contoh, nomor 1, 9 ditambah negatif 2 itu artinya sama dengan 9 dikurangi 2 sama dengan 7. Contoh yang kedua, negatif 2 ditambah negatif 5, karena kedua-dua bilangannya itu negatif, kita keluarkan negatifnya. Kemudian dalam kurung 2 tambah 5, sehingga hasilnya adalah negatif 7. Yang ketiga, negatif 27 ditambah 11 sama dengan negatif dalam kurung 27 dikurangi 11. Sehingga hasilnya adalah negatif 16. Dan yang keempat, negatif 10 ditambah 19 sama dengan 19 dikurangi 10 sama dengan 9. Selanjutnya, untuk sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat, kita akan bahas setelah contoh berikut ini. Negatif 29 ditambah negatif 42 sama dengan, karena sama-sama negatif, negatif dalam kurung 29 ditambah 42, sehingga menghasilkan negatif 71. Yang keenam, N ditambah negatif 7 sama dengan 19. Nah, di sini artinya sama dengan N dikurangi 7 sama dengan min 19. Karena kita akan mencari nilai N, maka negatif 7 harus kita netralkan dulu, sehingga harus ditambahkan dengan 7. Hutang 7 ditambah uang 7, sehingga dia netral menjadi N. Nah, ketika kita menetralkan, di sini kita tambahkan dengan 7, yang di sebelah kanan juga sama, ditambahkan dengan 7, sehingga N sama dengan negatif 19 ditambah 7 sama dengan negatif 12. Yang ketujuh, 13 ditambah N sama dengan negatif 8. Sehingga, nah, untuk mencari nilai N, kita harus menetralkan 13 ini. 13 ini kan positif. Nah, ditambah dengan bilangan negatif 13. Sehingga akan menghasilkan N saja. Ketika kita menambahkan dengan bilangan negatif 13 yang di sebelah kiri, di sebelah kanan, di bagian kanan juga sama, kita tambahkan dengan negatif 13. Sehingga N sama dengan negatif 8 ditambah negatif 13. Sama-sama negatif, N sama dengan negatif 8 tambah 13, yaitu negatif 21. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sifat-sifat pada penjumlahan bilangan bulat. Sifat yang pertama yaitu sifat tertutup. Apa sih ini maksud dengan sifat tertutup? Maksudnya begini. Nah, jika sembarang bilangan bulat A ditambah B itu sama dengan C, di mana A itu bilangan bulat, B bilangan bulat, hasilnya C juga bilangan bulat. Contohnya nih, 14 adalah bilangan bulat, ditambah dengan negatif 5 yang merupakan bilangan bulat juga. Hasilnya adalah 9 yang merupakan 9 bilangan bulat juga. Sehingga
Ketika bilangan bulat ditambah bilangan bulat menghasilkan bilangan bulat, itulah yang disebut dengan sifat tertutup pada penjumlahan bilangan bulat. Unsur identitas pada penjumlahan. Unsur identitas pada penjumlahan adalah 0. Jika 0 ditambah dengan suatu bilangan, atau suatu bilangan ditambah 0, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Contohnya, 14 ditambah 0 sama dengan 14. Atau 0 ditambah 14 sama dengan 14. Demikian juga dengan bilangan negatif. Negatif 14 ditambah 0 sama dengan negatif 14. Atau 0 ditambah negatif 14 sama dengan negatif 14. Selanjutnya, C. Sifat komutatif atau pertukaran. Untuk sembarang bilangan bulat A dan B berlaku jika A ditambah B itu sama dengan ditukar B ditambah A. Hasil penjumlahan dua bilangan bulat selalu memperoleh hasil yang sama walaupun dipertukarkan. Contohnya nih, 14 ditambah negatif 5. Itu hasilnya adalah 9. Sama artinya dengan negatif 5 ditambah 14. Sama dengan hasilnya juga 9. Meskipun dibolak-balik ditukar 14 ditambah negatif 5 dan negatif 5 ditambah 14, hasilnya yaitu sama-sama 9. Next, sifat asosiatif atau pengelompokan. Untuk sembarang bilangan bulat A, B, dan C berlaku. Yang pertama nih, Bu Wiwi pilih kurung kelompokkan A ditambah B. Kemudian ditambah C. Sama dengan A ditambah dalam kurung B tambah C. Ini yang saya kelompokkan sekarang, B tambah C. Pertama A tambah B, kemudian yang kedua B tambah C. Kita lihat, penjumlahan tiga bilangan bulat akan memperoleh hasil yang sama walaupun dilakukan pengelompokan bilangan yang berbeda. Contohnya, 14 saya kelompokkan dengan 7. 14 ditambah 7, kemudian ditambah dengan negatif 5. Kemudian yang sebelah kanan, 14 saya sendirikan. Kemudian saya kelompokkan 7 ditambah negatif 5. Untuk bagian kiri, 14 ditambah 7 yaitu 21. Ditambah negatif 5, menghasilkan hasilnya 16. Sebelah kanan, 14 tetap ditambah 7 ditambah negatif 5 yaitu 2. Sehingga 14 ditambah 2 sama dengan 16. Meskipun dikelompokkan, hasilnya tetap sama. Meskipun yang dikelompokkan bilangannya yang berbeda, tetap menghasilkan hasil yang sama. Selanjutnya, yang E mempunyai inverse. Inverse suatu bilangan artinya lawan dari bilangan tersebut. Contohnya, lawan dari A adalah min A, sedangkan lawan dari min A adalah A. Contohnya nih, lawan dari 1 adalah min 1, sedangkan lawan dari min 1 adalah 1. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pengurangan bilangan bulat. Aturan pada pengurangan bilangan bulat yaitu untuk sembarang bilangan bulat A dan B berlaku A dikurangi B sama dengan A ditambah dengan negatif B. Contoh, negatif 8 dikurangi 14 itu sama dengan negatif 8 ditambah negatif 14. Sehingga hasilnya adalah negatif 22. Contoh yang kedua, negatif 8 dikurangi negatif 7. Itu sama dengan negatif 8 ditambah dengan dalam kurung negatif 7. Yaitu negatif 8 ditambah 7. Sama dengan negatif 1. Yang ketiga, negatif 14 dikurangi 15 dikurangi dalam kurung min 21, yaitu negatif 14 ditambah dalam kurung negatif 15 dikurangi dengan negatif 21. Karena negatif 14 dengan negatif 15 itu sama-sama negatif, kita keluarkan negatifnya. Negatif 14 dalam kurung ditambah 15 dikurangi dengan negatif 21. Sehingga negatif 14 ditambah 15 itu menghasilkan negatif 29. Dikurangi dengan negatif 21 itu sama artinya dengan negatif 29
ditambah dengan 21. Sehingga hasilnya adalah negatif 8. Contoh yang keempat, seekor lumba-lumba melompat sampai ketinggian 3 meter di atas permukaan air laut. Kemudian turun dan menyelam sampai kedalaman 7 meter. Hitunglah jarak antara puncak lompatan dengan kedalaman penyelaman lumba-lumba tersebut. Permukaan air laut itu sama dengan titik 0. Jarak puncak lompatan dengan kedalaman penyelaman itu sama dengan, karena yang pertama dia melompat sampai ketinggian 3 meter di atas permukaan air laut, itu berarti 3, positif 3. Dan turun menyelam, turun itu berarti negatif dikurang. Menyelam sampai kedalaman 7 meter. Kedalaman 7 meter itu menurun yaitu negatif 7. Sehingga kita tuliskan 3 dikurangi dengan negatif 7. Itu sama artinya dengan 3 ditambah 7. Lawan dari negatif 7 itu kan 7. Sehingga sama dengan 10 meter. Sifat-sifat pada pengurangan bilangan bulat yaitu sifat tertutup. Untuk sembarang bilangan bulat A dan B, jika A dikurangi B sama dengan C, maka bila A bilangan bulat dan B bilangan bulat, C juga bilangan bulat. Contohnya, 14 dikurangi 5, 14 merupakan bilangan bulat. Dikurangi, 5 juga merupakan bilangan bulat, sehingga 14 dikurangi 5 hasilnya 9, juga merupakan bilangan bulat. Contoh yang kedua, negatif 6 dikurangi 4, yaitu sama dengan negatif 6 ditambah dengan negatif 4. Sama-sama negatif, yaitu negatif kita keluarkan 6 ditambah 4, sehingga hasilnya adalah negatif 10. Sifat tertutupnya yaitu negatif 6 adalah bilangan bulat, 4 adalah bilangan bulat. Sehingga hasilnya negatif 10 yaitu merupakan bilangan bulat juga. Perkalian pada bilangan bulat. Aturan perkalian pada bilangan bulat. Untuk sembarang bilangan bulat A dan B berlaku A dikali 0 sama dengan 0. 0 dikali A sama dengan 0. Atau B dikali 0 sama dengan 0 dan 0 dikali B sama dengan 0. A dikali 1 sama dengan A dan 1 dikali A sama dengan A. Atau B dikali 1 sama dengan B dan 1 dikali B sama dengan B. A dikali B sama dengan AB. A dikali negatif B sama dengan negatif A dikali B, yaitu negatif AB. Negatif A dikali B, di mana A-nya negatif dan B-nya positif, menghasilkan hasil negatif dalam kurung A kali B, yaitu negatif AB. Dan yang terakhir, negatif A dikali negatif B sama dengan A dikali B sama dengan AB. Dengan kata lain, A di sini adalah positif, positif dikali positif sama dengan positif. Positif dikali negatif sama dengan negatif. Negatif dikali positif sama dengan negatif, dan negatif dikali negatif sama dengan positif. Contohnya nih, 6 dikali 0 sama dengan 0. 0 dikali 6 sama dengan 0. Contoh yang kedua, 6 dikali 1 yaitu sama dengan 6. 1 dikali 6 sama dengan 6. Contoh yang ketiga, positif 6 nih, 6 nih positif dan 5 juga positif nih. 6 kali 5 hasilnya juga positif 30. Positif dikali negatif. Positifnya 6, negatifnya negatif 5. Sehingga 6 dikali negatif 5, positif dikali negatif sama dengan negatif 30. Sekarang kebalikannya, negatif dikali positif. Negatif 6 dikali positif 5 yaitu negatif 30. Negatif 6 dikali negatif 5 sama dengan negatif kali negatif yaitu positif, jadi hasilnya adalah 30. Untuk contoh yang ketujuh, dalam kurung 6 dikali kurung buka negatif 7 kurung tutup. Nah, ini Bu Wiwi double ini ya. Perhatikan tanda kurung yang sama. Kemudian dikali 8. Sama dengan
Jika ada tanda pengurangan seperti ini, tanda kurung, berarti kalian harus menyelesaikan yang di dalam kurung terlebih dahulu, yaitu positif 6 dikali negatif 7 hasilnya adalah negatif 42. Dikali dengan 8 hasilnya adalah negatif 336. Contoh yang ke-8. Di sini terdapat soal 10 ditambah negatif 6, itu yang dikurung. Kemudian dikali dengan negatif 5. Nah, bila terdapat soal seperti ini, kalian harus menyelesaikan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Jadi, selesaikan dulu ini, 10 ditambah negatif 6, yaitu negatif 4, kemudian baru dikalikan dengan negatif 5, yang menghasilkan negatif 20. Ingat ya, jika terdapat perkalian, jika ada tanda yang dikurung, berarti selesaikan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Apabila tidak, berarti kalian harus selesaikan perkaliannya terlebih dahulu. Sifat-sifat perkalian pada bilangan bulat, yang pertama itu sifatnya tertutup. Pada penjumlahan kita tadi sudah bahas, pada pengurangan juga kita udah bahas. Nah, di sini pada perkalian, langsung aja nih. Jika A bilangan bulat dikali dengan B bilangan bulat, hasilnya juga C bilangan bulat. Contohnya, 4 adalah bilangan bulat, dikali dengan negatif 5. 4 dikali negatif 5, positif dikali negatif, hasilnya adalah negatif 20. Nah, di sini 4 bilangan bulat, negatif 5 bilangan bulat, dan menghasilkan negatif 20 juga merupakan bilangan bulat. Sehingga terdapat sifat tertutup pada perkalian. Unsur identitas pada perkalian. Di perkalian, unsur identitasnya adalah 1. Maksudnya adalah, jika 1 dikali dengan suatu bilangan, atau suatu bilangan dikalikan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Contohnya nih, 14 dikali 1, ya 14. 1 dikali 14, ya 14. Negatif 14 dikali 1, hasilnya adalah negatif 14. Dan 1 dikali negatif 14, yaitu negatif 14. Sifat-sifat pada perkalian bilangan bulat. C. Sifat komutatif, pertukaran. Untuk sembarang bilangan bulat A dan B, berlaku A dikali B sama dengan B dikali A. Walaupun dipertukarkan, hasilnya akan memperoleh hasil yang sama. Contohnya, 4 dikali negatif 5 itu sama dengan negatif 5 dikali 4. 4 dikali negatif 5 menghasilkan negatif 20, dan ternyata negatif 5 dikali 4 juga menghasilkan negatif 20. Hasilnya sama ya, meskipun ditukarkan. D. Sifat asosiatif atau pengelompokan. Untuk sembarang bilangan bulat A, B, dan C berlaku A dikali B, buwi kurung, dikali C itu sama dengan A dikali dalam kurung B kali C. Walaupun dilakukan pengelompokan yang berbeda, akan menghasilkan hasil yang sama. Contohnya, 4 dikali 7 dalam kurung dikali dengan negatif 5. Kita lihat apakah menghasilkan hasil yang sama apabila kita kelompokkan di sebelah kanannya berbeda, yaitu 4 dikali dalam kurung 7 dikali negatif 5. 4 dikali 7 menghasilkan 28. Kita kali dengan negatif 5, hasilnya adalah negatif 140. Dan yang sebelah kanan, 4 dikali 7 dikali negatif 5 yaitu negatif 35. Sehingga 4 dikali negatif 35 menghasilkan hasilnya negatif 140. Ya, bisa dilihat ya. E. Sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Untuk sembarang bilangan bulat A, B, dan C berlaku, kita lihat A dikali dalam kurung B ditambah C. Perhatikan panah yang berwarna pink, di mana A kita kalikan terlebih dahulu dengan B. Ini di sini dia, A dikali B. Karena di sini ditambah penjumlahan, maka ditambah
kita lihat panah yang berwarna hijau. A dikali dengan C, yaitu A dikali C. Contohnya, negatif 2 dikali dalam kurung 7 ditambah negatif 3. Pertama, negatif 2 kita kalikan dulu dengan 7. Kita kurung di sini negatif 2 dikali 7, ditambah dengan negatif 2 dikali negatif 3, yaitu negatif 2 dikali negatif 3 kita kurung. Negatif 2 dikali 7 menghasilkan negatif 14. Negatif 2 dikali negatif 3 hasilnya adalah positif 6. Karena negatif kali negatif sama dengan positif. Sehingga negatif 14 ditambah 6 sama dengan negatif 8. F, sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Di sini, A dikali dalam kurung B dikurangi C. Sama dengan A kita kalikan dengan B, ditulis A dikali B, dikurangkan dengan A dikali dengan C. Contohnya, negatif 2 dikali dalam kurung 7 dikurangi dalam kurung negatif 3. Pertama, kita kalikan dulu negatif 2 dengan 7. Negatif 2 dikali 7. Kemudian kita kurangkan dengan negatif 2, kita kalikan dengan negatif 3, kurung juga. Negatif 2 dikali 7 yaitu negatif 14, dikurangi dengan negatif 2 dikali negatif 3 yaitu 6. Sehingga negatif 14 dikurangi 6, yaitu negatif 14 ditambah dalam kurung negatif 6, yaitu negatif 20. Selanjutnya, pembagian bilangan bulat. Aturan pembagian pada bilangan bulat dapat dilihat apabila suatu bilangan A dibagi dengan 0 itu tidak didefinisikan, tidak terdefinisi. Kemudian 0 dibagi A itu hasilnya adalah 0. Suatu bilangan dibagi 0 yaitu tidak terdefinisi. Dan 0 dibagi bilangan yaitu menghasilkan 0. A dibagi 1 sama dengan A. 1 dibagi A sama dengan 1 per A atau 1/1 A. Atau B dibagi 1 sama dengan B, dan 1 dibagi B yaitu 1/1 B. Nah, di sini positif dibagi positif, ada A dibagi B. Hasilnya menghasilkan hasil yang positif juga, yaitu A per B. A positif dibagi B negatif, yaitu hasilnya adalah negatif A per B. Negatif A dibagi positif B, hasilnya adalah negatif A per B. Negatif A dibagi negatif B, negatif dibagi negatif yaitu positif, yaitu A per B. Contohnya, 6 dibagi 0 itu tidak terdefinisikan. Namun 0 dibagi 6 sama dengan 0. 6 dibagi 1 sama dengan 6. Dan 1 dibagi 6 sama dengan 1 per 6. Ingat ya, 6 dibagi 1, 6. Sedangkan 1 dibagi 6 yaitu 1/6. Itu berbeda ya. Yang ketiga, positif 20 dibagi positif 5. Positif bagi positif hasilnya positif yaitu 4. 20 positif dibagi dengan negatif 5 menghasilkan negatif 4. Negatif 20 dibagi 5, negatif dibagi positif hasilnya adalah negatif 4. Negatif 20 dibagi negatif 5 hasilnya adalah 4. Karena negatif dibagi negatif menghasilkan hasil yang positif. Diingat ya bahwa pembagian itu merupakan operasi kebalikan dari perkalian. Sifat-sifat pada pembagian bilangan bulat. Pada pembagian bilangan bulat, 1 tidak berlaku sifat tertutup. Maksudnya adalah ketika contohnya 4 dibagi negatif 5, 4 adalah bilangan bulat, dibagi dengan negatif 5 bilangan bulat, menghasilkan hasil adalah min 4 per 5, di mana hasilnya itu pecahan, sehingga tidak berlaku sifat tertutup. Yang kedua, tidak berlaku sifat komutatif. Komutatif itu pertukaran. 4 dibagi negatif 5, apakah sama dengan negatif 5 dibagi 4? Kita lihat. 4 dibagi negatif 5 hasilnya adalah negatif 4 per 5. Sedangkan negatif 5 dibagi 4 hasilnya adalah negatif 5 per 4, sehingga tidak sama dengan.
sehingga tidak berlaku sifat komutatif. Yang ketiga, tidak berlaku sifat asosiatif. 4 contohnya dibagi 2 kita kurung, dibagi dengan negatif 5. Apakah sama dengan 4 dibagi dalam kurung 2 dibagi negatif 5? Kita lihat, kita selesaikan bagian kiri terlebih dahulu. 4 dibagi 2 yaitu 2. 2 dibagi negatif 5 yaitu negatif 2 per 5. Negatif 2 per 5 apakah sama dengan, kita lihat yang sebelah kanan? 4 tetap dibagi, kita selesaikan yang di dalam kurung terlebih dahulu. 2 dibagi negatif 5 yaitu negatif 2 per 5. Sehingga 4 dibagi dengan negatif 2 per 5. Sama dengan 4 dikali, kita balik negatif 5 per 2. Sehingga hasilnya adalah negatif 20 per 2. Sama dengan negatif 10. Kita dapat lihat di sebelah kiri hasilnya adalah negatif 2 per 5. Yang sebelah kanan adalah negatif 10. Sehingga menghasilkan hasil yang tidak sama. Berarti sifat asosiatif tidak berlaku pada pembagian. Yang kelima, operasi hitung campuran. Contohnya, kita punya 25 ditambah 15 dikali 2. Ketika menemukan soal seperti ini, kita selesaikan terlebih dahulu perkalian. Nah, apabila ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, selesaikan terlebih dahulu pembagian atau perkalian. Jika tidak ada tanda dalam kurung. Apabila terdapat tanda dalam kurung, selesaikan terlebih dahulu tanda di dalam kurung. Kita lihat, 25 ditambah 15 dikali 2. Itu sama dengan, kita selesaikan dulu yang perkalian. 15 dikali 2 yaitu 30, sehingga 25 ditambah 30 menghasilkan 55. Ingat ya, pengerjaan perkalian didahulukan apabila tidak ada tanda dalam kurung. Yang kedua, 12 dikali 5 ditambah 40 dibagi negatif 8. Mana yang harus diselesaikan pertama? Di sini tidak ada tanda dalam kurung. Beda dengan ini, negatif 8 kan memang dikurung untuk memisahkan bahwa dia adalah negatif 8, bukan kurang 8. Jadi, selesaikan dulu yang pertama, boleh perkalian, boleh pembagian. Bu Wiwi mulai dari perkalian, 12 dikali 5 yaitu 60, ditambah 40 dibagi negatif 8 yaitu negatif 5. Sehingga hasilnya adalah 60 dikurangi 5, yaitu 55. Ingat, perkalian dan pembagian didahulukan. Contoh yang ketiga, 120 dibagi 4 dikali dengan negatif 2 dikurangi 12 dikali 2. Apakah di sini ada tanda yang harus diselesaikan terlebih dahulu, yaitu dalam kurung? Tidak ada. Jadi, boleh diselesaikan pembagian atau perkalian terlebih dahulu. Contohnya, 120 dibagi 4 yaitu 30. Dikali dengan negatif 2, setelah itu dikurangi 12 dikali 2. 30 dikali negatif 2 yaitu negatif 60. Dikurangi 12 dikali 2 yaitu 24. Jadi negatif 60 kita tulis tetap, dikurangi 24. Negatif 60 dikurangi 24. Yaitu sama artinya dengan negatif 60 ditambah negatif 24. Sehingga hasilnya adalah negatif 84. Ingat ya, pengerjaan perkalian dan pembagian didahulukan apabila tidak ada tanda di dalam kurung. Jika ada tanda di dalam kurung, kerjakan itu terlebih dahulu. Baru perkalian dan pembagian. Baik, demikian yang dapat Bu Wiwi sampaikan. Selanjutnya kita akan membahas materi tentang KPK dan FPB. Sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Bye!